Pin, bikin video Felicity yuk. Yuk. Nih Pak, yang kayak gini Pak videonya Pak. Wah, enak tuh. Kalian lagi ngobrolin apa nih? Tentang pengen bikin video Velocity no. Daripada ngobrolin tentang Velocity, mending belajar sama aku. Emang seru ya? Belajar apa tuh? Ya belajar tentang pelajaran informatika bab 4 tentang sistem komputer. Wah kayaknya seru tuh. Yuk kita belajar bareng. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok Desan akan mempresentasikan tugas informatika bab 4. Yuk ikutin bersama. Untuk anggotanya ada Alvin Bahtiar, ada Danwarta Pribadi, ada Dwi Kevin, dan juga ada Rafa Bahi. Oke, kita masuk ke materi yang pertama, yaitu 7 hal baik dalam penggunaan komputer. 7 hal baiknya yaitu 1. Pentingnya menjaga kebersihan komputer. Ya, kalian tuh harus menjaga kebersihan komputer ya guys. Jangan sampai komputer kalian itu kotor, karena kebersihan itu sangat penting. Yang kedua, menggunakan komputer dengan baik. Kalian jangan terlalu memaksakan mesin komputer ya guys. Jadi menggunakan komputer dengan baik. 3. Tidak makan dan minum di dekat komputer. Jadi kalian jangan makan minum di dekat komputer ya guys, nanti takut mesinnya terkena air minum atau menjadi kotor. Yang keempat, mencegah kabel berantakan. Mencegah kabel berantakan itu sangat penting guys, karena kabel itu bisa menyebabkan kita tersetrum oleh listrik ya guys. Yang kelima, bahayanya memegang atau memasukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika komputer sedang menyala. Nah guys, kalian jangan masukkan jari ke lubang yang ada pada perangkat komputer ketika komputer sedang menyala guys. Karena apa? Karena itu sangat berbahaya guys. Banyak faktornya ya guys. Yang keenam, mematikan komputer setiap selesai digunakan guys. Ya, untuk menjaga baterai dari komputer ya guys, ya menjaga kesehatan dari perangkat komputer itu sendiri ya guys, maka mematikan komputer setiap selesai digunakan itu penting guys. Yang ketujuh, posisi duduk di depan komputer yang baik. Ya, posisi duduk yang baik di depan komputer itu sangat dibutuhkan oleh kita, karena posisi duduk yang baik maka kalian tidak akan mudah lelah dan mata kalian tidak mudah capek juga menatap layar komputer ya guys. Oke, terima kasih. B. Cara kerja komputer. Ketika komputer pertama kali dinyalakan, akan terjadi proses pergerakan seluruh hardware yang dilakukan oleh BIOS Basic Output System. BIOS tersimpan di ROM, read only memory Y pada motherboard. Booting adalah proses yang terjadi jika komputer pertama dinyalakan sehingga sistem operasi dapat berjalan. Materi selanjutnya yaitu B. Cara kerja komputer. Tahapan proses booting yaitu 1. CPU reset. CPU reset adalah ketika kita pertama kali menyalakan komputer dengan menekan tombol power di CPU. Yang kedua ada pause atau power on self test. Pause adalah proses semua hardware berfungsi sebelum masuk ke sistem operasi, dan jika terjadi error maka akan terdengar suara beep. Yang ketiga adalah disk boot. Disk boot berfungsi sebagai tempat penyimpanan operasi pada komputer berupa hard disk atau SSD. Materi yang berikutnya masih sama, yaitu B. Cara kerja komputer. Proses booting komputer dibedakan menjadi 2. Yang pertama ada cold booting dan yang kedua ada warm booting. Cold booting adalah booting saat komputer mati dengan cara menekan tombol. Sementara warm booting adalah booting saat komputer sedang menyala. Biasanya dilakukan jika terjadi error dengan cara menekan tombol reset. Materi berikutnya juga masih sama, yaitu B. Cara kerja komputer. CPU terdiri atas 5 komponen penting, yaitu A. Control unit atau CPU. CPU berfungsi mengendalikan perangkat hardware. Ada B. Arithmetic Logic Unit atau ALU. ALU berfungsi mengolah data logika dan aritmatika, merubah sinyal input menjadi tampilan output. C. Register.
Register berfungsi sebagai tempat penyimpanan berkapasitas kecil dengan kecepatan sangat tinggi dan berfungsi menyimpan data sementara yang sedang diproses oleh CPU. C. Simbol logika dalam pembentukan sistem elektronik digital yang berfungsi merubah sinyal input menjadi sinyal output sesuai aturan logika biner 0 dan 1. Simbol logika bekerja pada bilangan 0 dan 1. Jenis simbol logika yaitu OR, NOR, AND, dan NAND. A. Simbol logika NOR bernilai 1 jika semua inputannya 0. C. Simbol logika. B. Simbol logika OR bernilai 0 jika semua inputannya 0. C. Simbol logika NAND bernilai 0 jika semua inputannya 1. Logika C. Simbol logika N bernilai 1 jika semua inputnya 1. C. Simbol logika SOR bernilai 1 jika semua inputnya berbeda. C. Simbol logika XNOR bernilai 1 jika semua inputnya sama. C. Simbol logika NOT bernilai kebalikan. Sekian video dari kami, semoga ilmunya bisa berguna dan dapat dipraktekkan sehari-hari. Wassalamualaikum.